Bu Hera selaku KPM PKH. Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan, sudah membuat satu komitmen di mana permasalahan ini agar tidak berkelanjutan gitu. Jadi kedua belah pihak sudah penyelesaian. Adapun orang menduga bahwa ini yang dilakukan dituduhkan kepada Korkot atau kepada pendamping PKH lainnya, ya saya kira mereka yang menduga tentang hal itu perlu juga mempelajari tentang struktur daripada PKH gitu, supaya nanti jangan sampai salah sebut. Korkot itu apa, koordinator itu apa, KPM PKH itu apa, KPM BPNT itu apa. Nah, jadi supaya jangan sampai salah sebut. Ini Pak Kabid, mohon izin dari Pemkot Tangerang terutama Dinas Sosial, biar kejadian ini nggak ada terulang lagi gitu miskomunikasinya Pak Kabid, gimana? Iya, ya tentunya juga saya berharap ya apalagi di era COVID ini, ya sedikit sih mungkin banyak hambatan-hambatan, kurangnya kita ketemu antara Dinsos dengan Korkot dengan pendamping gitu, karena ada batasan-batasan. Sebetulnya perlu adanya satu peningkatan kapasitas di dalam SDM Dinas Sosial maupun kepada jajaran PKH dan Korkot gitu, tentang bagaimana peningkatan sistem, atau mungkin bisa mengadakan dengan sosialisasi, peningkatan pengetahuan gitu. Kedepannya insya Allah setelah selesai pandemi ini, ya insya Allah Dinsos akan melakukan peningkatan pengetahuan baik bagi personil Dinsos ataupun jajaran PKH. Selama ini pengawasannya seperti apa nih Pak Kabid? Pengawasan ya normal-normal aja sebagaimana peraturan yang telah dituangkan. Hanya karena mungkin terhambat adanya pandemi Covid ini, ya itu tadi sekali lagi jadi jarang ketemu lah gitu. Kalau sudah ketemu sih sebetulnya kita bisa sharing, bisa tukar pikiran. Bahkan saya sendiri juga selaku pejabat yang baru, ya rajin-rajin juga lah bertanya untuk menambah knowledge saya, pengetahuan saya. Ada sanksi Pak Kabid terkait ada oknum yang menyelewengkan dana bantuan sosial itu? Ya, seperti yang pernah terjadi waktu itu di Kecamatan Neglasari ya. Sanksi yang pernah diberhentikan juga ada, dan kebanyakan sebelum dilakukan sanksi yang istilahnya memutus rantai kehidupan mereka juga kita mengadakan secara persuasif lah bagaimana bahwa permasalahan ini harus selesai, baik itu dengan cara kekeluargaan atau kesepakatan gitu. Nggak ada sanksi pidana ya Pak? Ya, laporan. Ya sanksi sidangnya kalau memang mungkin kalau sanksi sidang, kalau berdasarkan aturan hukum kan harus ada delik aduan, saksi, para pihak yang berselisih, kemudian juga keterangan para ahli. Ketika itu diekspos kepada badan hukum atau pengadilan, ya mungkin bisa ada sanksi dan sidang. Siap. Terakhir Pak Kabid, bisa ditegaskan ini bantuan sosial yang diselewengkan apa bantuan COVID-19 atau apa? Nah, ini yang suka jadi permasalahan di masyarakat. Mindset masyarakat sementara sekarang ini, karena bansos itu banyak jenisnya, ada bansos provinsi, ada bansos Kemensos, ada juga sebetulnya bansos yang bentuk sudah reguler berjalan, baik itu dari program PKH, BPNT. Sebetulnya bantuan sosial semuanya juga sama bantuan sosial, hanya bentuk daripada apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu beda-beda. Ada yang bentuknya sembako, ada yang bentuknya uang. Tapi karena mindset masyarakat Kota Tangerang ini selalu inginnya kepada uang gitu, jadi permasalahan-permasalahan yang sudah diprogramkan terlebih dahulu sebelum bansos Covid ini muncul, mereka mindsetnya ke situ. Padahal ini bukan tentang bansos Covid. Kalau bansos Covid kan sudah jelas kita ketahui bersama, bahkan pernyataan atau statement dari Presiden Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa
ya jaminannya fatal sekali bila ada orang yang menyelewengkan daripada bansos COVID ini. Siap, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.